Oke, mari kita ngobrolin sesuatu yang penting banget, masa depan pendidikan. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah pendekatan yang bisa mengubah cara kita melihat sekolah, namanya pembelajaran mendalam. Dan ini bukan cuma teori loh, tapi beneran sebuah peta jalan buat membangun masa depan, yang dimulai ya dari ruang kelas kita sekarang. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Gimana kalau sekolah itu tujuannya bukan cuma bikin siswa jadi tahu banyak hal, tapi bisa melakukan sesuatu dengan pengetahuannya itu? Bayangin sebuah sekolah di mana siswa bukan lagi sekedar penerima informasi, tapi mereka jadi pencipta, jadi pemecah masalah. Nah, ini dia inti pergeseran yang mau kita bahas bareng-bareng. Jadi, kita ini sebenarnya sedang memasuki sebuah era yang benar-benar baru dalam dunia pembelajaran. Anggap aja pembelajaran mendalam ini bukan sekedar nambahin satu metode baru di atas metode-metode lama, bukan. Ini lebih ke perubahan fundamental tentang cara kita memandang apa sih tujuan pendidikan itu sebenarnya. Nah, ini poin yang penting banget, terutama buat teman-teman pendidik di luar sana. Pembelajaran mendalam bukan berarti semua yang udah kita lakuin selama ini salah. Sama sekali enggak. Ini lebih tentang kita ambil praktik-praktik terbaik yang udah jalan, terus kita upgrade, kita perkaya lagi biar makin pas buat ngehadepin tantangan masa depan. Oke, jadi apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Biar gampang, kita bedah aja 3 prinsip inti yang jadi fondasinya. Anggap aja ini kayak 3 pilar yang menopang seluruh bangunannya. Prinsip pertama, berkesadaran. Ini intinya soal menumbuhkan kesadaran di dalam diri siswa. Jadi mereka nggak cuma ngikutin instruksi aja. Mereka jadi paham, kenapa ya saya belajar ini? Mereka bisa nentuin tujuan belajarnya sendiri, dan yang paling penting, mereka bisa ngatur cara belajar mereka sendiri. Mereka jadi kapten di kapal belajarnya sendiri. Keren kan? Selanjutnya, yang kedua, bermakna. Ya kan, ilmu kalau cuma disimpan di kepala doang buat apa? Nah, prinsip ini menekankan banget soal penerapan. Gimana caranya siswa bisa nyambungin apa yang mereka pelajari di kelas sama isu-isu di dunia nyata, entah itu di lingkungan sekitarnya atau bahkan isu global. Jadi belajarnya tuh kerasa banget relevan dan ada gunanya. Dan yang terakhir, tapi ini penting banget juga, menggembirakan. Aspek ini sering banget kelewat, padahal bisa dibilang ini kuncinya. Kalau siswa itu happy, kalau mereka merasa senang dan tertantang secara positif waktu belajar, wah, motivasi dan pemahaman mereka bisa meroket. Lingkungan yang positif itu ibarat tanah subur buat kreativitas dan rasa ingin tahu. Oke, 3 prinsip tadi kedengarannya bagus banget. Tapi, buat mewujudkannya kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Kita butuh sebuah ekosistem belajar yang baru. Artinya, peran semua orang mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, sampai keluarga di rumah, semuanya harus ikut berubah, ikut berevolusi. Yuk kita lihat perubahannya, mulai dari siswa dulu ya. Kalau dulu mereka cenderung pasif, nunggu disuapin ilmu sama guru, sekarang mereka harus jadi agen yang aktif. Mereka ikut bertanggung jawab sama proses belajarnya, mereka belajar ngasih masukan, dan mereka punya otonomi atau kebebasan yang lebih besar. Nah, kalau siswanya berubah, gurunya juga harus berubah. Peran guru itu bergeser drastis. Dari yang tadinya cuma jadi satu-satunya sumber informasi, sekarang guru menjadi seorang aktivator, yang tugasnya memantik rasa ingin tahu dan pemikiran kritis siswa. Mereka juga jadi kolaborator yang merancang pengalaman belajar itu bareng-bareng sama siswa, bukan lagi untuk siswa. Pemimpin sekolah juga gitu. Perannya bukan lagi sekedar jadi manajer yang ngurusin operasional sekolah. Mereka bertransformasi jadi arsitek budaya. Maksudnya apa? Ya tugas mereka itu merancang dan membangun lingkungan yang kolaboratif, jadi teladan, dan terus menjaga supaya seluruh sekolah tetap fokus sama tujuan pembelajaran mendalam ini. Dan yang gak kalah penting, keluarga dan komunitas sekitar. Mereka bukan lagi cuma jadi penonton yang datang pas ada acara sekolah aja. Sekarang, mereka adalah mitra yang esensial. Keterlibatan mereka itu sumber pengetahuan praktis yang luar biasa berharga dan bisa jadi jembatan antara apa yang dipelajari di kelas dengan dunia nyata di luar sana. Oke, konsepnya udah dapet. Peran-perannya juga udah jelas. Pertanyaan berikutnya yang paling penting, gimana cara mulainya? Nah, ada 4 elemen kunci yang bisa kita jadikan kerangka kerja buat ngejalanin ini di sekolah. Anggap aja 4 elemen ini kayak tuas yang bisa kita tarik buat mendorong perubahan. Ada praktik mengajarnya yang harus inovatif, kemitraan yang harus kuat, lingkungan belajarnya yang harus mendukung, dan pemanfaatan teknologi digital yang cerdas dan efektif. Nah, ngomongin soal teknologi, ini ada pengingat yang penting banget. Fokusnya tuh bukan di seberapa canggih gadget atau aplikasinya, tapi di pedagoginya. Pertanyaan kuncinya harus selalu, teknologi ini beneran bantu bikin proses belajar siswa jadi lebih baik dan lebih dalam nggak sih? Itu yang paling penting.
Pastinya, transformasi sebesar ini nggak mungkin terjadi dalam semalam. Nggak bisa simsalabim langsung jadi. Ini adalah sebuah perjalanan. Tapi, kabar baiknya, perjalanan ini bisa kita pecah-pecah jadi beberapa fase yang jelas, jadi lebih mudah buat dikelola. Perjalanannya ini punya 3 fase utama. Yang pertama, fase kejelasan. Di sini, kita samain dulu frekuensinya. Semua orang harus punya visi yang sama dan jelas. Kedua, fase kedalaman. Nah, di sini kita mulai eksekusi, menerapkan strategi, ngadain pelatihan, dan mendorong kolaborasi. Terakhir, fase keberlanjutan. Biar perubahannya nggak sementara, kita bangun budaya buat terus evaluasi dan perbaikan. Sebagai penutup, mari kita renungkan ini sama-sama. Sadar atau tidak, setiap hari di dalam kelas, siswa-siswa kita itu sedang membangun masa depan. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka siap, tapi apakah kita sebagai guru, kepala sekolah, orang tua, sebagai satu ekosistem pendidikan, siap untuk membangun sekolah yang benar-benar mereka butuhkan bersama dengan mereka.